Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Isu reshuffle kabinet yang belakangan gencar disuarakan oleh PDI Perjuangan memberikan satu sinyal yang sangat menarik. Pertama, dari timbangan reshuffle itu sendiri. Ya, secara umum kita sama-sama tahu bahwa reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Namun dalam kenyataannya kita sering melihat partai-partai yang merasa paling berjasa dalam konteks ini menjadikan Pak Jokowi sebagai presiden merasa berhak bersuara agar presiden menggunakan hak prerogatifnya sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan dari partai itu sendiri. Dan PDIP telah melakukan itu dengan sangat serius, mulai dari Pak Jarod, kemudian Sekjen PDIP, Hasto Kristianto juga sering menyampaikan kepada publik bahwa PDIP mendorong agar Jokowi mau melakukan reshuffle. Dan tentu saja kalau reshuffle itu terjadi, katakanlah 3 menteri Nasdem itu didepak dari kabinet, maka ada 3 kursi kementerian yang kosong. Untuk siapakah 3 kursi kementerian yang kosong itu? Jelas pertama, PDIP juga sudah secara konkret menyampaikan bahwa kemungkinan ada kemungkinan ada kursi kementerian yang kosong itu ditambah oleh Jokowi, oleh PDIP. Dan ini tentu saja memberikan sebuah kekuatan dalam konteks politik kaitan dengan apa yang menjadi agenda dan kepentingan utama PDIP itu sendiri. Meskipun boleh jadi PDIP akan menjadikan ini juga sebagai sebuah strategi untuk mengambil hati partai yang kira-kira dia minati untuk berkoalisi. Sebab sekalipun PDIP itu sudah di atas angin karena dia memiliki 20% di atas 20% di DPR, dia tetap tidak mungkin pada 2024 itu maju dengan sendirinya. Dia butuh teman, dia butuh koalisi. Bahkan sangat mungkin PDIP akan membangun koalisi besar. Nah, dalam rangka itu juga mungkin dorongan untuk Jokowi atau Presiden Jokowi ini melakukan reshuffle menjadi sangat diprioritaskan oleh PDIP itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan secara langsung, Nasdem itu dengan 3 menterinya di kabinet, apakah memiliki satu catatan yang merah misalnya, catatan yang buruk, atau tidak bekerja sebagaimana mestinya, atau dia bisa dibandingkan dengan kementerian lain bahwa kinerja dari kementerian yang ada kader-kader Nasdem itu tidak efektif. Kalau memang dari sisi data itu bisa dihadirkan oleh Presiden Jokowi, tentu ini akan menjadi sebuah argumen yang sangat kuat dari Presiden kepada rakyat. Dan di saat yang sama, semua orang harus bisa melihat secara objektif bahwa memang 3 menteri ini yang dari Nasdem tidak relevan kinerjanya. Dan karena itu Presiden dengan prerogatifnya perlu melakukan reshuffle. Jadi tidak perlu seorang presiden itu didesak-desak, didorong-dorong untuk melakukan reshuffle. Karena yang mengangkat itu kan meskipun atas suara dan tanggapan ataupun dukungan pendapat dari banyak pihak, konteks menetapkan dan memberhentikan menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Memang kalau kita lihat sejarah sih, sejak Soekarno, apalagi Gus Dur, itu reshuffle memang hal yang biasa. Tetapi kita harus tahu bahwa terlalu sering melakukan reshuffle atau reshuffle tanpa sebuah tujuan yang memang mengedepankan aspek kepentingan rakyat, itu juga pada akhirnya akan membebani Presiden Jokowi itu sendiri. Dan ini tentu harus menjadi sebuah pertimbangan yang tidak boleh diabaikan oleh Presiden Jokowi itu sendiri. Meski demikian, nah ini yang menarik memang seperti Johnny G. Plate itu mengatakan bahwa walaupun Nasdem itu mengangkat Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, dia mengatakan bahwa Nasdem komitmen kawal presiden.
Dan ini juga menjadi sebuah ujian kesetiakawanan Jokowi kepada Nasdem. Mengingat kalau kita lihat di internet, ya Surya Paloh itu pada 2019 mengatakan bahwa komitmen bahkan misi utama Nasdem itu memenangkan Jokowi Ma'ruf. Nah, apakah karena hari ini berbeda haluan, kemudian ya kalau ibarat pepatah, habis manis sepah dibuang atau seperti apa kita nggak tahu. Walaupun dalam konteks politik ya normalnya begitu. Kalau sudah tidak sejalan dalam sebuah koalisi, apalagi memilih menjadi oposisi, itu sudah semestinya partai yang mengambil sikap dari koalisi ke oposisi itu secara jantan memang mundur. Tetapi kenapa Nasdem tidak mundur? Ya tentu saja ada kalkulasi yang kita tidak tahu. Tapi yang pasti bahwa ini merupakan sebuah, ya katakanlah saham, ya tanda kutip saham besar Nasdem atas kemenangan Jokowi Ma'ruf di Pileg atau Pilpres 2019 yang lalu. Dan saya pikir itu juga menjadi sebuah, katakan, tameng yang dimiliki oleh Nasdem, sehingga dia tidak bisa mengambil sikap yang asal politik saja, dalam pengertian, oh ya karena kita sudah oposisi sekarang, tidak lagi di pemerintahan, maka lebih baik kita mundur. Nggak bisa seperti itu. Mungkin pikirannya Nasdem seperti itu. Dan kita lihat misalnya ya, ungkapannya Surya Paloh ini, seperti dikutip merdeka.com pada tahun 2019 ya, bahwa salah satu misi utama Nasdem pada pemilu 2019 yang akan datang ialah berjuang sepenuh hati memastikan terpilihnya kembali Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin sebagai presiden untuk kedua kali. Tegas Surya Paloh di Gedung Olahraga Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalteng, Sabtu 3 November 2019. Itu dulu. Jadi kalau kemudian Surya Paloh hari ini ya katakanlah enjoy saja dengan posisinya, itu memang tidak lepas dari kontribusi dari Nasdem kepada Jokowi Ma'ruf yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan sisi lain kita bisa lihat, boleh jadi isu reshuffle ini juga dalam rangka untuk mengalihkan perhatian publik terhadap isu Perpu Cipta Kerja kemarin yang telah mengundang banjir penolakan, ya. Banjir penolakan yang bisa kita umpamakan mungkin ya sama dengan banjir yang terjadi di Semarang dan Jawa Tengah, bahkan di Kudus itu sudah ada 1.000 orang lebih yang mengungsi. Nah, ini menunjukkan bahwa tantangan terhadap Presiden Jokowi itu tidak hanya soal bagaimana dia secara politik terus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi di sisi yang lain Presiden Jokowi harus mampu mengorkestrasi kepentingan PDIP di satu sisi, pada saat yang sama resiko yang dihadapi kalau betul-betul Nasdem harus didepak dari kabinet. Ini adalah sebuah tantangan dan tentu saja kita akan lihat seperti apa isu dan jalannya ya reshuffle pada masa yang akan datang. Benarkah Presiden Jokowi akan secara jantan berani mendepak Nasdem, ataukah isu reshuffle ini hanya sebuah ya perbincangan pemberitaan yang kita tidak bertemu, yang tidak akan pernah bertemu dengan kenyataan. Kita nantikan saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.